udah join. Hai, makasih yang udah join. Nanti ya kita sambil nunggu Mbak Wita. Mbak Witanya belum hadir. Hai Alfi, Kak, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hai Din. Hai Mbak, apa kabar? Sehat? Sehat. Kamu lagi ngapain? Lagi mengamankan situasi rumah sebelum live. Oh, balik situasi rumah. Udah aman. Hah? Mudah-mudahan ya. Udah Ini ada back. viewersnya jangan kaget ya, tiba-tiba ada background yang lucu-lucu gitu. Ya, background dari kecil ya, nggak apa-apa lah. Oke, Mbak, ini baru ada 5 orang nih yang join. Mau nunggu Mm-mm. yang lain nggak? Sambil nunggu jam 4 aja kali ya. Jam 4 kan 1 menit lagi. Boleh, boleh. Oh, udah banyak yang join. Ya, ada siapa aja nih? Ada Karina, halo. Ada Ron Vici juga baru join. Hmm. Siapa lagi tadi yang di atas-atas? Ada Winnie Putri, ada Citra. Citra, halo. Hmm. Ini kita ada kelas ya nih, lagi ada kelas ya. Ini kelas 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 klinis kayaknya. Atau kelas abnormal. Ya, itu Nur dia. Afika. Nur Afika. Oke, oke. Bentar ya Mbak, Nah, sambil nunggu yang lain. kita kirim dada-dadaan gimana sih caranya? Ada tuh, Oke, gap. Aduh, baik. Ini siapa ya Roman Vici ini? Ayah nama aslinya siapa ini? Semua nama samaran semua nih. Dan tiba-tiba anak kelas semua ya kan? sepertinya. Oke, ada siapa lagi tuh yang udah join tadi yang di atas-atas? Tuh, ada Elis, Nora Elis juga. Vika, ada Mbak Elis, siapa lagi tuh? Oke, Mbak mau mulai aja nggak ngobrolnya, Boleh aja. bincang-bincangnya? Iya. Boleh, 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 boleh. Halo Ini kita Mbak, cerita apa, oke. Din? Oh iya, kita hari ini tuh mau cerita tentang self diagnosis, Mbak. Ini adalah istilah Hmm, istilah keren yang sekarang memang terlepas itu tapi menarik. Mungkin kamu pernah baca atau pernah dengar atau pernah dapat klien gitu yang secara secara hmm, PD-nya bilang gitu dengan sendiri, "Enggak, aku bipolar nih, Mbak. Aku depresi nih, Mbak." Gitu. Tapi ketika kamu tanya tahu dari mana kamu depresi, kamu dapat baca dari internet aja. Nah, ini hal-hal yang seperti ini tuh banyak banget loh sekarang dialami oleh atau dilakukan oleh orang-orang di luar sana, Mbak. Nah, mungkin kita ngobrolnya seputar ini untuk memberikan memberikan edukasi ataupun untuk orang-orang yang supaya tidak self diagnosis tadi. hmm. Suaranya agak putus-putus tadi. Terus. Ini suara aku malah bergaung dari kamu. Kenapa, kenapa? Suara aku jadi ada dua. Oh gitu ya? Iya, kamu Apa pakai kita headset mau nggak? coba sign out dulu ya, ntar gabung lagi kali ya?
kenapa kok gitu? Ini udah banyak loh, ada 10 yang nonton. Coba-coba, bentar-bentar dulu ya, ntar ya. Teknikal ini dulu nih, ntar. Ya, sambil nunggu Mbak Wita, ini siapa yang udah join? Ada Dewi Ratnawulan, eh ada Mbak Tari. Mbak Tari, halo. Oh, Riko juga ikutan. Ada Vini, Bulia. Sambil nunggu Mbak Wita, nah untuk teman-teman nanti yang mau bertanya, boleh di komen aja ya. Selamat, iya, makasih Ibu. Ikutan ngobrol juga dong, Bu. Sampai habis. Suara dua nggak, Din? Rame. Udah belum technical meetingnya? Udah. Ini WFH technical meeting kebanyakan nih gua. Oke. Hai. Jadi gimana tadi, Din? Ada nggak klien gua ya? Tadi Masih suara dua ya? Suara aku ada dua, suara kamu gede banget. Kuping aku, tadi dulu, suaramu gede banget. Maaf ya, para viewers. Ini nih Jangan ini ya, viewers tolong ya, ini itu punya kamu, suara bergetar HP. ya, sekarang masih enggak? Masih kamu nggak mau pakai headset aja? Ini mau pakai headset nih. Masih suara dua nggak? Makasih Mbak Tika. Mbak Dinar lucu deh. Emang dia lucu tuh. Din. Apa? Bisa headset gue, Din. Bisa headset gue. Oh ya udah deh, apa adanya aja kalau gitu. Ya udah. Dia ketawa dia nih ya kan. Oke, kita mulai ya tadi ya. Oke, baik. Iya, coba deh kamu komen aja tadi yang udah aku paparkan tentang self diagnosis ya. Sih pasti apa ya, klien yang pernah datang terus datang misalnya, Mbak aku bipolar nih, aku depresi gitu kan. Pernah ada gitu kan. Tapi sih bagusnya mereka masih punya kesadaran buat ngunjungin aku sebagai psikolog ya, saya sebagai psikolog gitu. Jadi kalau yang datang itu mereka memang pada akhirnya menjadikan itu sebagai kayak screening awal mereka sendiri gitu. Oke, Mbak Wita. Ya, dia muter. Mbak Wita. Aduh, Mbak Witanya malah left. Sebentar ya, teman-teman. Kayaknya sinyalnya emang jelek. Ntar kita nunggu Mbak Wita join lagi. Putus Mbak Dinar, iya. Iya betul Mbak Tika. Nah ini. Nah, hilang lagi tadi dia. Kamu kemana sih? Mau tahu ininya tiba-tiba muter terus hitam. Jadi gimana Mbak tadi klien? Jadi kalau klien yang datang terus mereka udah kayak punya kesimpulan diagnosa sendiri sih pernah ada gitu. Jadi misalnya pas mereka datang itu mereka biasanya bilang mereka udah ngerasa aneh, terus mereka bilang mereka browsing internet terus kayaknya ngelihat gejala-gejala mereka kok mirip gitu. Nah cuman bagusnya mereka ini masih tergerak buat datang ke psikolog ya gitu, istilahnya ke profesional buat mastiin apakah emang itu benar atau enggak gitu. Oke. Kalau dari definisi self diagnosis itu apa sih Mbak?
Ya simpelnya sih sebenarnya kalau self diagnosis itu adalah mendiagnosis diri sendiri ya. Jadi kalau seseorang mengalami ini nggak terkhusus di mental health doang sebenarnya gitu kan. Mm-mm. Sebenarnya di semua hal bisa, di kesehatan secara umum bisa gitu. Jadi orang tuh diagnosis dirinya sendiri berdasarkan info. Ya, putus lagi. Maaf ya, teman-teman. Sebentar, saya invite lagi Mbak Witanya. Nah, mungkin sambil nunggu Mbak Wita, ya, saya juga mau review sedikit nih apa sih self-diagnosis itu. Tadi self-diagnosis adalah suatu proses individu ketika si orang itu eh, memutuskan dengan caranya dirinya sendiri bahwa dia itu memiliki penyakit ataupun gangguan berdasarkan apa yang dia baca dari buku, berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang dia miliki secara terbatas tanpa dikonsultasikan dulu ke expertnya. Ya, itu disebut dengan self diagnosis. Jadi dilakukannya benar-benar oleh diri sendiri gitu. Nah, ini, Mbak. Yes, yes. Mm-mm. Ya, ya tadi aku Mm. baru nambahin aja sih kalau self diagnosis itu dilakukan oleh diri sendiri Mm-mm. berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki yang masih Mm-mm. terbatas tanpa Mm-mm. dikonsultasikan kepada expertnya. Gitu. Betul. Benar-benar. Overall sih secara umum gitu ya, gampangnya self diagnosis. Jadi kalau dari bahasa harfiahnya aja udah ketahuan diagnosa diri sendiri gitu. Hmm. Nah, terus kan muncul pertanyaan tuh jadinya rata-rata bagus atau enggak sih gitu. Mm-mm. Kemarin kan sempet tuh di di story aku bikin mengenai eh, self diagnosis tuh bagus nggak sih sebenarnya. Nah kebanyakan sih jawab mendingan jangan atau boleh. Nah sebenarnya memang kebanyakan jawaban mendingan jangan gitu kan. Kenapa Hmm. sih mendingan jangan? Jadi ada beberapa hal sih sebenarnya yang eh, apa namanya eh, kenapa self diagnosis itu nggak disarankan gitu. Hmm. Gitu Ada kali ya. juga Mbak yang Mm-mm. sebenarnya self diagnosis itu bagus nggak sih untuk kesadaran diri ya, untuk awareness Mm-mm. atau Mm-mm. lebih jatuhnya berbahaya gitu. Nah, mungkin eh, sampai batasan mana sih kita bisa menganalisa diri sendiri Mm-mm. sampai akhirnya tidak membahayakan yang mendiagnosa secara berlebihan gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau di zaman sekarang itu kan kita agak susah ya kalau benar-benar menghindari untuk kita nggak ngelakuin self diagnosis gitu. Karena kita sekarang ini kan dimudahkan dengan berbagai informasi ya, tinggal klik aja udah dapet tuh, misalnya cuman bilang sakit perut sebelah kanan terus langsung keluar tuh berbagai penyakitnya dari yang ringan sampai yang berat. Nah mungkin sebelum sampai mana batasannya, jadi kenapa itu kurang disarankan karena ada dua hal besar sih. Jadi Hmm. ada kemungkinan misdiagnose dan mistreatment. Jadi misdiagnose itu maksudnya adalah kesalahan diagnosis gitu. Hmm. Nah kesalahan diagnosis tuh seperti apa sih maksudnya? Jadi kadang-kadang kan kita gini ya ngerasa nih misalnya nih mood swing nih, aduh kok gue gini ya gitu, hari ini tuh happy banget gitu, tiba-tiba malamnya tuh baper parah gitu, terus kayak nggak mood ngapa-ngapain dan segala macam dan lain-lain. Terus mungkin itu kejadian kayak hampir beberapa hari gitu ya, Hmm. terus tiba-tiba langsung dong buka ada yang ikut gabung ya, apa namanya nah ini diliatin satu ini loh,
Jadi apa namanya? Nah, tadi jadi mood swing tuh kan terjadi beberapa hari. Kemudian browsing nih, lihat internet, lihat Om Google dong atau siapapun lah itu kan. Mood swing itu apa gitu kan? Salah satunya simptom dari bipolar. Udah Hmm. dong. Si orang ini mikir, wah ini jangan-jangan kejadian di gua nih gitu kan. Terus ini sering banget kayaknya setiap bulan datang gitu. Nah, padahal mungkin bisa jadi dianya, kita tuh kadang-kadang kita sendiri kan nggak bisa melihat semua hal di diri kita ya. Padahal tadi udah jelas itu setiap bulan dia alamin dan ada beberapa hari. Jadi jangan-jangan mood swingsnya itu dikarenakan faktor hormonal alias datang bulan misalnya. Nah, kan sebenarnya sesimpel itu tuh misalnya, tapi karena dianya ngerasa gimana-gimana, abis itu dia browsing lihat bahwa itu oh ini kayak bipolar nih gitu kan, jangan-jangan gue bipolar dan segala macam dan lain-lain. Atau misalnya justru dia misdiagnose itu justru meringankan gitu. Nah, atau ada gini lagi, pernah nih dapat kasus ya, dapat kasus pasiennya ini nunjukin tanda-tanda kayak orang mengalami anxiety disorder gitu, kecemasan ya, gangguan kecemasan, deg-degan apa segala macam dan lain-lain. Nah, kalau kita sebagai profesional kan kita dituntut untuk memeriksa apa namanya sebelum mengeluarkan diagnosis itu untuk memeriksa secara keseluruhan tuh. Nah, ternyata si klien ini bukan anxiety disorder. Jadi ciri-ciri fisik yang dia alamin memang ternyata ada kaitannya dengan gangguan fisik. Dia ada sakit jantungnya, Din. Sakit Nah, jantung. yang kayak gitu. Ada sakit jantungnya ternyata. Jadi perasaan dia tiba-tiba kayak berdebar-debar apa segala macam dan lain-lain itu nggak hanya jadi nggak hanya dilandasi oleh kecemasannya dia gitu. Ya Oke, tapi sih jadi bagusnya memang waktu itu. Mm-mm. jadi memang untuk mendiagnosa itu kan nggak mudah ya Mbak ya. Mm-mm. Jadi harus Betul. bisa ngelihat faktor fisiknya juga, punya riwayat Mm-mm. terus pernah konsultasi ke psikolog sebelumnya nggak sih, pernah didiagnosa sebelumnya nggak sih gitu kan. Mm-mm. Hmm. Benar-benar. Itu yang pertama tuh yang misdiagnose. Yang kedua adalah mistreatment. Jadi mistreatment itu adalah kesalahan dalam treatment atau apa ya, menterapinya deh gitu. Jadi kadang-kadang kan banyak yang ngerasa kayaknya kayaknya kayak gini nih gitu, terus baca-baca lagi kan sekarang informasi itu sangat lengkap ya, terapi apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dilakukan di rumah dan segala macam. Nah, hal-hal itu yang berbahayanya kenapa? Karena apakah terapi itu sesuai atau enggak dengan diri seseorang kan itu dia harus menjalani berbagai memiliki berapa pengalaman dan itu dipelajari juga kan. Kalau dia nyoba-nyoba kan kayaknya ngobatin kesehatan atau ngobatin penyakit kan nggak kayak iklannya minyak kayu putih ya, Bu. Buat Gimana anak tuh? ya coba-coba. Nah, Oh iya bener-bener. gitu. Aku Gitu sih, juga Din. pernah, Mbak, dapat calon klien. Ini baru sih, baru calon aja gitu kan. Dia dia ngubungin aku lewat WhatsApp, terus tiba-tiba langsung bilang gini, Mbak Dinar, aku dapat kontak Mbak dari si A. Aku lagi nggak oke, aku mau dong di hipnoterapi. Oh iya. Soalnya aku kena depresi Mbak. Itu jadi keajaiban itu dari calon klien atau dari orang-orang yang dengan pedenya bisa mendiagnosa bahwa aku depresi dan aku butuh hipnoterapi gitu. Padahal tidak semua tidak semua kasus itu bisa dipakai hipnoterapi kan. Yes. Jadi sebenarnya lebih kenapa tidak disarankannya lebih kayak gitu sih. Jadi karena kan kita sendiri tuh nggak bisa ngelihat semua halnya ya, dan itu untuk memutuskan seseorang itu kenapa dan gimana mengintervensinya, kadang-kadang kita perlu profesional gitu. Nah, tadi kan sempat pertanyaan batasannya gimana sih Mbak gitu. Nah,
Jadi apa informasi yang ada tuh kan nggak mungkin juga tuh ya nggak dipakai, istilahnya ada Google segala macam gitu. Alhamdulillah kita ditaruh di zaman yang serba gampang inilah gitu. Hmm. Nah tapi bagusnya gimana? Digunakan mungkin untuk screening awal, tapi disarankan menemui profesional gitu kalau memang ngerasa ada hal yang aneh gitu. Hmm. Karena kan kayak misalnya kalau sakit fisik aja kayak sakit perut, mungkin kalau sekali sakit perutnya gitu ya atau pusingnya, mungkin bisa diatasi dengan obat-obatan umum yang ada gitu kan. Tapi kalau misalnya udah berlangsung beberapa kali dan beberapa lama, itu kan biasanya butuh bantuan profesional kan buat mendiagnosnya itu. Gitu sih, Bu. Hmm. Hmm. Mungkin ini tambahan juga ya Mbak. Hmm. Orang yang sering kali diagnosa diri sendiri secara berlebihan itu disebut dengan cyberkondria. Jadi hati-hati ini teman-teman yang sering melakukan self diagnosis berlebihan, itu nanti bisa ada kecenderungan jadi cyberkondria nih gitu ya. Sedangkan dalam klinis sendiri para profesional itu menegakkan diagnosa yang pertama itu harus melihat dulu durasi, frekuensi, sama intensitasnya. Bener nggak Mbak? Ya kan? Udah berapa lama sih durasi kamu ngalamin itu? Seminggu, sebulan, setahun, 5 tahun, 10 tahun, itu durasi. Ya, frekuensi berapa kali munculnya gejala atau simptom yang kamu alami, misalkan dalam satu minggu misalkan 3 kali nih, ya 3 hari misalkan 3 hari munculnya gitu. Terus intensitas, seberapa sering munculnya? Sering, kadang-kadang, atau nggak pernah sama sekali itu si simptom muncul. Nah, itu dijadikan basic oleh kita para profesional untuk salah satu screening awal diagnosa juga. Karena tiap disorder ataupun mental health lainnya kan punya kriteria beda-beda ya Mbak ya. Ya jadi intinya sih sebenarnya buat ngeluarin mulai ya backsoundnya. Jadi untuk diagnosis itu nggak segampang itu juga, dan memang istilahnya setiap gangguan itu tuh ada beberapa simptom yang harus dipenuhi misalnya untuk orang bisa didiagnosa seperti itu gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu deh. Nah itu sih lebih nggak disarankannya. Kenapa self diagnosis itu gitu. Jadi batasannya sampai mana ya, mungkin sekedar hanya mencari informasi, tapi kalau memang merasa kayaknya ini aneh dan udah mengganggu kehidupan sehari-hari seseorang gitu, sebaiknya memang menemui profesional gitu. Jangan nebak-nebak, oh ini kayak gini aja deh caranya, ada segala macam gitu. Kamu pernah nggak dapat klien Dapat yang misalkan konsul nih ke kamu ya, tapi ternyata dia sudah konsul berkali-kali dengan psikolog yang lain, terus atau sudah konsul ke dokter terus akhirnya konsul ke psikolog aja nih yang dia konsultasikan. Biasanya kamu untuk bisa handle klien yang memang berapa kali datang ke psikolog yang beda-beda, karena misalkan nggak percaya nih sama diagnosa si psikolog atau si dokter yang sebelumnya. Gimana caranya kamu bisa komunikasi dengan tipe klien yang kayak begitu? Oh maksudnya itu lebih dia kayak yakin dia menderita atau mengalami satu gangguan ya gitu. Dan tapi datangin psikolognya tuh beda-beda. Maksudnya dia berarti kan misalnya dia yakin bahwa dia itu mungkin mengalami misalnya dia ngalamin gangguan kepribadian gitu ya, misalnya dia dependent, apa sih kalau yang ngetren sih sekarang bipolar ya, bipolar tuh lagi ngetren banget, semua orang tuh kayaknya ngalamin bipolar gitu ini. Misalnya ngalamin bipolar gitu, terus dia udah bilang dia pernah ke psikolog yang ini, terus dia ngerasa kayak nggak ada perubahan dan bilang diagnosisnya salah atau gimana segala macam. Pernah ada yang case-nya seperti itu.
Nah, yang dilakukan sih kalau yang waktu itu aku lakukan sih memang lebih menjelaskan ya gitu, menjelaskan apa sih yang kejadian sama dia gitu, dan Hmm. hal-hal apa sih sebenarnya yang dia alami kalau gangguan yang seperti itu. Nah, cuman mungkin kalau misalnya dia sampai dokter shopping dan lain-lain, mungkin ada indikasi lain, Din, indikasi gangguan lain kan gitu Hmm. maksudnya. Hmm. Gitu. Oke, Tapi tapi sih kalau kita, kalau cerita Hah? gimana Mbak? Cerita kalau self diagnosis ini memang erat banget tuh kaitannya nanti pada akhirnya ke labeling gitu. Hmm, hmm. Bedanya apa Mbak? Beda sih, maksudnya bedanya apa nih si labeling sama si self diagnosis itu? Nah, enggak sih, pada akhirnya ketika dia, jadi misalnya dia self diagnosis nih, dia diagnosis dirinya sendiri, wah yang kayak tadi tuh misalnya ada mood swing gitu ya, suka sering ngerasa depresi, apa suka ngerasa apa namanya sedih nggak jelas, tapi tiba-tiba seneng nggak seneng, apa euforia yang berlebihan gitu kan. Kemudian pada akhirnya ketika orang itu yakin gitu ya, percaya gitu, kemudian dia melabel dirinya sendiri bahwa dia adalah seorang bipolar. Nah, pada saat bahayanya self diagnosis ini nanti akhirnya deket sama yang namanya labeling. Akhirnya dia melabel dirinya sendiri, oh gue emang nggak mampu nih yang kayak gini-gini dealing sama masalah emosi, karena gue kan Hmm. anaknya, gue tuh bipolar tau, gue nggak bisa apa namanya, nggak akan bisa dealing sama emosi yang kayak begini-gini. Wajar dong kalau gue misalnya tiba-tiba suka apa bolak-balik ganti pacar dan segala macam, karena gue mood gue kayak begini gitu. Oke. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh Din. Jadi labeling itu nggak cuma diberikan orang lain aja ya Mbak? Ya kita bisa, akhirnya pada akhirnya kita bisa melabel diri sendiri. Nah kalau labeling yang diberikan orang itu lebih kayak self, yang kemarin itu kalau ada mungkin pernah dengar istilahnya itu self fulfilling prophecy ya. Nah itu sih sebenarnya lebih kayak ketika orang lain itu melihat perilaku kita kemudian menyebutkan bahwa apa namanya, misalnya nih si guru melabel anaknya itu, oh yang ini pinter gitu kan. Hmm. Nah pada akhirnya seorang si muridnya akan berperilaku sesuai dengan label yang diberikan oleh guru tadi, dan akhirnya Oh, membuktikanlah bahwa dia males gitu, karena emang males gitu, jadi dia meyakini dirinya bahwa dia males. oke. Jadi semacam adanya penafsiran keliru ya Mbak ya? Penafsiran yang keliru. Yang Nah itu akhirnya kan dia berbahayanya kan benarkan, gitu. kemudian bisa tertampilkan dari perilakunya karena sudah diserap oleh dirinya secara penuh dari label-label yang dia berikan ataupun yang orang berikan. Iya, jadi misalnya kayak gini nih, hmm, dia cerita ngobrol sama temennya, lu tau nggak sih ternyata gue tuh sering nggak mood gitu, sering aneh gitu, sering galau nggak jelas, tiba-tiba tuh gue tuh kayaknya bipolar deh katanya saya, gitu ya kan. Oh iya, kenapa lo bilang gitu, misalnya gitu kan, teman cerita lah. Oke, temennya udah dapat informasi dong, udah tahu bipolar gimana. Akhirnya temennya pun mencoba memperhatikan temennya ini kan, lihat Hmm. perilakunya. One day dia akan bilang, iya lo kayaknya mood lo tuh parah banget ya naik turunnya, kayak lo emang ngalamin itu deh gitu. Nah itu akan semakin menguatkan si individu yang ngerasa dia bipolar dalam tanda kutip belum didiagnosis secara benar itu, bahwa dia emang bipolar gitu, Hmm. misalnya begitu gitu. Nah Oke. bahayanya adalah ketika dia meyakini and then nggak melakukan apapun gitu, kan bahaya sebenarnya gitu. Jadi kebablasan ya Mbak. Ya iya gitu. Nih, Bulia komen, Hmm. jadi semacam pembelaan untuk diri sendiri ya, dan jadi nggak mau berubah. Ada kok yang kayak begitu ya Mbak ya? Nantinya bisa digunakan, kadang-kadang ada yang menggunakan itu untuk jadi alasan, emang iya saya Mm-mm. begini bu gitu. Mm-mm. Jadi Saya memang nggak, bahayanya apa ya Mbak. ya, jadi bahayanya dari diagnosis itu ya begitu gitu, kita sebagai profesional psikolog aja perlu hati-hati dalam memberikan diagnosis, karena kan takutnya diagnosis yang diberikan tuh jadi labeling kan, besok-besok tuh Hmm.
si kliennya bisa, Mbak aku kan punya social anxiety gitu, aku kan punya kecemasan di tempat umum, aku nggak mau deh buat presentasi segala macam, atau dia jadikan itu alasan buat Mm-mm. menghindari berbagai tugas-tugasnya dan segala macam gitu. Mm-mm. Jadi memang cukup harus hati-hati dengan diagnosis ini, karena fungsinya diagnosis itu apa dan segala macam itu, nah itu yang harus lebih diperhatikan gitu. Oke. Itu di berat Nah, banget ngomongan kalau kita ini. apa? Apa, Mbak? Berat banget ngomongannya. Terus Ya. terus. Nah, Mbak, eh, orang kalau datang ke kita nih sebagai psikolog, ya, Hmm. untuk sebelum diberikan tahapan diagnosa, Mm-mm. biasanya konselingnya kayak gimana sih? Maksudnya konselingnya maksudnya gimana? Jadi kan misalkan ada orang yang konsul nih ke kita, Mm-mm. Mm-mm. datanglah punya keluhan psikologis gitu, dan dia pengen, Bu, aku mau ditegakkan diagnosa misalnya Mhm. dari apa yang aku alamin. Mhm. Nah, secara profesional, tahapannya kayak gimana, Mbak? Assessment ataupun hal-hal yang biasanya dilakukan gitu ya? Oh, Mm-mm. oke. Biasanya sih kalau yang pertama tuh ya, kalau klien datang permasalahannya digali dulu gitu kan. Jadi kita dapat overview secara keseluruhan permasalahannya itu seperti apa, dan biasanya permasalahannya apa, yang kondisi dia saat ini, hal-hal yang mau menjadi penyebab dia seperti itu gitu kan. Kemudian terus udah gitu apalagi ya, hal-hal yang jadi penyebabnya, hal-hal yang memperkuat faktor-faktor yang mempengaruhi dia kenapa seperti itu gitu. Dan kalau perlu kadang-kadang di beberapa kasus kita juga pakai tes psikologi untuk memperkuat diagnosis seseorang gitu. Oke. Dan itu aja kadang-kadang dilakukannya nggak bisa dengan sekali pertemuan gitu. Itu Setuju. yang orang suka mispersepsi gitu kadang-kadang kan gini, ngapain sih ke psikolog, ngobrol-ngobrol doang, sekali nggak jelas-jelas ngobrolnya gitu. Nah kebayangkan, jadi kalau luka fisik aja tuh, kalau luka jatuh oke, langsung dikasih betadin gitu ya kan, kelihatan Bu ya. Nah bahkan dokter penyakit dalam aja kadang-kadang mesti harus pakai X-ray lagi, pakai CT scan lagi dan segala macam untuk melihat gangguan yang ada di dalam tuh. Nah itu ada bentukannya. Nah ini kebayang nggak sih kalau permasalahannya itu lebih kayak permasalahan mental, sesuatu yang nggak bisa dilihat secara kasat mata ya, tapi bukan hantu gitu ya maksudnya, yang bahkan si orang itu sendiri kadang-kadang sering banget tuh klien itu pada saat ngobrol-ngobrol, oh ternyata aku kayak gitu ya Mbak ya, oh iya ya gitu. And then dia sendiri karena kita pancing dan segala macam, memang kan ilmunya kita digunakan untuk menggali informasi hal-hal yang berkaitan dengan gangguannya gitu kan, dengan permasalahannya dia. Nah yang kayak gitu-gitu tuh yang dilakukan. Nah prosesnya itu kadang-kadang nggak mungkin satu kali pertemuan selesai kadang-kadang. Kenapa? Soalnya dia datang aja umurnya udah 25 gitu ya. Kebanyakan sih orang 25 tahun dengan berbagai pengalaman hidupnya, permasalahan yang dia pernah alamin. Nah kita sebagai psikolog itu mau nyari benang kusutnya di mana nih? Benang kusutnya mungkin sekarang. Nah cuman simpulannya, startnya dari mana nih benang kusutnya? Nah yang kayak gitu-gitu tuh yang sebenarnya butuh waktu dan butuh ilmu ya, memang ya kita pelajarin khusus buat cari tahu kenapa sih sebenarnya yang terjadi dengan si klien itu. Nyari bareng-bareng sih sebenarnya, lebih tepatnya bukan si psikolognya doang, jadi memang nyari bareng-bareng gitu. Nah, jadi Jadi wajar kalau misalkan datang ke psikolog beberapa kali gitu ya Mbak ya, nggak sekali doang gitu tiba-tiba udah didiagnosa. Karena kan harapan klien kan suka pengen instan kadang, kan suka pengen cepet gitu. Aku tuh kenapa? Ayo dong diagnosa aku. Ayo dong bantuin masalah aku biar masalah aku cepet beres hari ini juga atau sekarang juga gitu. Kadang ada beberapa klien yang pengen instan kan begitu. Padahal
Padahal prosesnya itu nggak semudah itu. Ada beberapa tahapan yang mesti kita lakukan, menggali informasi, cross-check data, kemudian tadi ngelihat benang kusutnya ada di mana, ya kan? Menyimpulkan, terus akhirnya saling membandingkan data satu sama lain, belum lagi misalkan ngasih alat tes. Jadi integrasi data ini itu baru deh si diagnosanya mungkin nanti bisa ditegakkan kalau data-datanya memang sudah lengkap gitu ya Mbak ya. Yap. Jadi intinya ya memang butuh proses ya. Dan nggak segampang kita ngelihat. Jadi istilahnya bukan cocok logi gitu loh. Jadi bukan karena ini kayaknya ada nih ini langsung cek gitu, cek. Ya memang Pak kalau secara garis besar gampangnya sih gitu ya. Cuman kadang-kadang nggak seperti itu juga. Misalnya nih kayak simpel aja gitu. Istilah depresi itu kan sekarang udah umum ya dipakai orang. Jadi depresi itu kadang-kadang aduh gue depresi nih gitu, padahal sebenarnya bukan depresi, lebih tepatnya gue stres nih gitu. Jadi kayak misalnya nih kayak depresi sendiri nih, depresi itu kan ada beberapa simptom yang harus dipenuhin. Misalnya seseorang gitu, maksudnya baru putus segala macam dan lain-lain. Misalnya dia masih seminggu nih ngalamin yang namanya dia sedih, nangis terus-terusan segala macam. Nah, wajar nggak sih kesedihannya gitu? Nah, sebenarnya itu hitungannya masih wajar gitu. Tapi tiba-tiba kalau dia hanya melihat simptom yang ada di Google atau segala macam, mungkin dia bisa langsung bilang, wah ini gue kayaknya depresi nih segala macam. Nah, kadang-kadang ketika orang ngelihat diagnosis dan mendiagnosis dirinya sendiri, kemudian meyakini, kadang-kadang ada yang jadi malah bagus buat mendorong dia pergi ke psikolog gitu. Tapi ada yang malah jadinya kayak makin menurunkan semangat dia. Aduh kayaknya gue memang nggak mampu apa-apa ya segala macam, kayak gini doang masalahnya, udah kayak gini nih jadinya gitu. Gitu Din. Jadi sih sebaiknya jangan ya Mbak, apalagi kalau dilakukan berlebihan. Oke. Terus kalau dampaknya sendiri Mbak, dampak self diagnosis sendiri gitu ya, kalau berlebihan kan memang tidak baik. Ya, ada nggak sih ngaruhnya ke perilaku kita selain tadi kayak semacam jadi penuh dengan mengira-ngira ya, ke sosial ada nggak Mbak dampaknya? Oh, ada sih. Tapi bentar. Oke, sambil nunggu Mbak Wita, ya. Tadi mungkin dari yang sudah sharing, kalau self diagnosis itu ternyata tidak baik untuk dilakukan secara berlebihan. Oke, Debimu aman jalan. Jadi tadi gimana sih pertanyaannya, dampaknya dari secara sosial. Ya pada akhirnya yang kayak tadi, ini kan erat kaitannya ketika akan terjadi proses yang namanya proses labeling. Nah, ketika seseorang meyakini sesuatu gitu, ya udah dia akan mulai berperilaku mengarah ke sana tuh jadinya. Akhirnya jadi benar-benar kayak seolah-olah hal itu yang terjadi gitu. Walaupun sebenarnya enggak kan? Walaupun sebenarnya enggak. Jadi misalnya kayak yang tadi bipolar segala macem ya. Misalnya dia lagi enggak ini moodnya enggak enak. Jadi dia akan bawa di kepalanya bahwa ini adalah mood swing, kayak memang simptom yang harus terjadi nih gitu. Jadi dia ketika dia berada di lingkungannya, kita ke kampus segala macam dan lain-lain, ya udah dia santai aja tuh, dengan bukan santai sih, maksudnya menjadikan hal-hal itu sebagai alasan kenapa dia berperilaku seperti itu. Nah, hal-hal itu kan kadang-kadang nggak semua bisa ditolerir oleh orang ya. Gitu. Oke, mungkin ini juga berkaitan dengan social maladjustment nggak sih?
ya. ya Dampaknya sosial. juga bisa mendorong si individu itu karena sudah melabel dirinya misalkan bipolar, jadi dia ada kekhawatiran dibully atau dijauhi sama teman-temannya, makanya dia akhirnya narik diri aja deh dari lingkungan. Mhm. Nah, sebetulnya ada dampak yang lain juga sih yang cukup fatal sih sebetulnya. Jadi misalnya kadang-kadang ada yang self diagnose ini gara-gara dia ngerasa dia takut atau malu ke psikolog gitu. Ada beberapa klien yang pernah saya tanganin gitu ya. Pada akhirnya sih dia datang ya, tapi sebetulnya sebelum dia datang ke psikolog itu susah banget buat menggerakkan dia pergi ke psikolog karena dia ngerasa kan dia ada yang aneh nih. Terus dia melakukan self diagnosis. Terus misalnya dia bilang gitu kan, kayak depresi gitu misalnya. Mungkin dia masih di tahap-tahap awal segala macam, ngerasa kadang-kadang punya pikiran yang kayak gini-gini. Nah, ngeliat tuh treatmentnya gimana. Itu kan sebenarnya udah bahaya ya gitu. Karena mereka sendiri dalam kondisi yang tidak stabil. Tapi karena ada yang tadinya perasaan malu dan segala macam, nggak mendorong mereka untuk ke profesional secepatnya. Nah, itu justru bikin permasalahan semakin besar. Jadi sama aja sebenarnya permasalahan mental itu kayak permasalahan sakit fisik gitu. Jadi kayak misalnya nih gampangnya nih kayak kamu punya kurap ya kan, apa kayak punya apa namanya, misalnya punya penyakit kulit nih yang paling gampang gitu. Ini kayaknya cuman bisul doang nih gitu kan. Terus hari kedua kok bisulnya jadi agak gedean ya. Oh, nanti ini mungkin dia lagi baca-baca nih, buka internet. Oh, proses bisul pecah dan bisul mau sembuh tuh emang kayak gitu kata Om Google nih, ya nggak sih? Nggak nyadar nih 4 hari dibiarin bisulnya gede banget jadinya. Nah, pada akhirnya kan Pecah nggak bisulnya? nah ternyata bukan bisul, lebih apaan. Pokoknya gitu dah, rupanya bisulnya parah lah pokoknya gitu kan. Atau bisulnya istilahnya karena dia menyebar ke samping dan Din, lo ketawanya ditahan dong Din. Nah, jadi biar lebih gampang gitu loh. Jadi karena orang tuh suka susah ketika ngomongin mental health tuh nggak kebayangkan gitu. Nah, kalau sebenarnya sama aja sakit apa namanya permasalahan mental dengan permasalahan fisik gitu. Jadi kalau nggak ditangani secara cepat, kemungkinan dia akan lebih parahnya justru makin besar kan. Nah, jadi kayak misalnya kamu ngerasa di awal-awal udah mulai ada rasa perasaan kayak nggak semangat, nggak mood gitu, kayak cenderung sedih aja gitu kan. Terus beberapa kali kayak punya keinginan ngapain sih gue hidup di dunia ini gitu, tujuannya apa sih gitu. Nah, misalnya dia langsung nih dia lihat gitu ya, dia langsung pergi ke profesional atau segala macam. Nah, itu akan membantu proses healingnya lebih cepat kan. Oke, Tapi lebih kalau jelas aja gitu kondisinya ya. ya lebih jelas dan dia mendapatkan treatment yang tepat gitu kan. Gitu. Cuman kalau misalnya dilama-lamain pada akhirnya kan dia kayak orang depresi, kalau benar-benar ternyata dia mengalami depresi, makin lama dia mungkin dia sendiri akan benar-benar apatis dan kehilangan semangat kan. Dan ketika kehilangan semangat, nggak mungkin dong dia ada dorongan buat ke profesional lagi, kecuali orang sekitarnya menyadari ada permasalahan di dia gitu. Oke. Ini banyak Mungkin yang join, mungkin ada kalau ada yang mau nanya boleh aja loh ini. iya teman-teman kalau ada yang mau nanya ketik aja. Oke. Cuman emang benar apa yang tadi kamu bilang sih, Mbak. Kita nggak bisa kontrol berbagai informasi yang ada di internet kan. Jadi kan apapun langsung tanya Google, ketik di Google. Aku sedih 2 hari. Kenapa ya? Gitu ketik di Google gitu. Nah mungkin itu memang hal itu memang tidak bisa kita kontrol. Cuman kalau udah merasa diri kamu merasakan ketidaknyamanan gitu ya lebih enak sih konsul aja ke psikolog atau ke expert dibanding kamu harus ngira-ngira ataupun menyimpulkan bahwa kayaknya aku emang bipolar deh gitu atau aku depresi nih gitu. Yes. Nanya Mbak.
Iya, ada yang nanya nggak nih teman-teman? Ada yang pernah nggak sih ngelakuin ini gitu ya? Pernah nggak sih teman-teman melakukan self? Nah, Oh, ada Mbak Mahesti. Mbak Mahesti ini teman aku, Mbak. Psikolog hmm, juga dia. oh, I see. Hmm, Ya, jadi kemarin itu tuh banyak yang senang dengan apa self diagnosis ini karena memang sekarang kayak jadi tren juga ya gitu. Ketika jadi lu agak apa namanya miris juga dengan kondisi sekarang itu. Jadi ada yang sekarang cukup jadi apa ya? Jadi bukan kesannya jadi kayak bangga ketika dia menderita suatu gangguan tertentu gitu. mm-mm. Nah, itu yang gawat sekarang sebenarnya. Tapi ada juga Mbak, aku pernah dapat klien juga, ya, Mm-mm. yang cara analisa dari DSM memang itu hanya ketidakstabilan emosi aja gitu, nggak ada terus atau yang kayak gimana gimana. Mm-mm. Tapi dia tetap maksa, aku diagnosanya apa sih? Aku punya gangguan apa? Aku lagi kenapa gitu. Jadi maksa Mbak. Kamu pernah nggak nanganin klien yang kayak begitu? Sebenarnya dia nggak apa-apa, tapi dia pengen banget didiagnosa. Itu ada masalah lain gitu berarti Din. Kalau yang untuk sampai maksa sih kebetulan nggak ada ya gitu, maksudnya sampai datang gitu segala macam enggak. Kebetulan yang pasien-pasien yang pernah aku tanganin gitu, justru yang nggak pernah ditanganin seringnya, Mbak, aku kayak ini deh gitu. Jadi kan kebetulan kalau misalnya di kampus segala macam apa namanya sering ngobrol-ngobrol gitu sama mahasiswa, Mbak ini aku kayaknya begini ya, apalagi anak-anak psikologi tuh kalau lagi baru-baru Hmm. belajar psikologi abnormal ya Mm-mm. kan, ada belajar di DSM tuh simptom-simptomnya, ya udah tuh jadi kayak seolah-olah baper gitu. Ini ada Mm-mm. pertanyaan nih, halo Mbak, jadi, tolak ukur buat self diagnosis seperti apa ya? Jadi kalau tolak ukur maksudnya ketika melakukan self diagnosis itu sih sebenarnya kayak yang tadi tuh, batasannya seperti apa, mungkin lebih kayak untuk awareness aja, oke gitu, lebih untuk screening awal. Jadi misalnya kamu ngerasa ada yang aneh gitu, ada yang terjadi, ada yang nggak oke lah secara kesehatan mental gitu, and then Mm-mm. kamu coba cari tahu gitu. Sesimpel misalnya nggak bisa tidur, udah berapa hari nggak bisa tidur, moodnya mengalami permasalahan yang moodnya nggak enak gitu, cenderung negatif lah gitu emosinya dan lain-lain. Nah itu masih nggak apa-apa gitu kan, mungkin nanti akan Google-nya gitu biasanya akan memberikan beberapa choice hal-hal yang mungkin terjadi pada seseorang. Nah kalau memang udah tahu dan kamu pengen istilahnya untuk lebih apa namanya healing diri sendiri, sebaiknya ketemu profesional gitu, either itu psikolog atau dokter atau psikiater gitu ya. Jadi seperti itu sih gitu, karena hati-hati dalam self diagnosis. Jadi karena kita nggak bisa melihat semua hal yang terjadi di diri kita, kita kadang-kadang perlu orang lain buat bantu kita untuk melihat permasalahan dari perspektif yang lain gitu. Din tuh ada yang nanya lagi, Din. Ada nanya Ajis. lagi. Oh, Ajis. Hai, Jis. Halo Mbak Wita dan Mbak Dinar. Aku ingin tanya, apakah ada suatu karakteristik tertentu jika seseorang cenderung melakukan self-diagnose? Karakteristik gimana nih maksudnya, Karakteristik, Kak? Yang karakteristik, orangnya gitu atau gimana? karakteristik orangnya, Jis, atau yang apa ya? Apakah ada Oke, sama-sama Mbak Shelly. Ajis, karakteristiknya ini maksudnya gimana? Apakah cenderung
Maksudnya kepribadian orang yang melakukan self diagnose, nggak ada sih ya sejauh ini. Saya belum pernah, saya nggak pernah nyari gitu, dan belum ada gitu. Sebetulnya self diagnosis ini nggak tergantung kepribadian ya. Kalau secara harfiah kan self diagnosis itu artinya adalah diagnosis diri sendiri. Jadi siapapun bisa sih sebenarnya melakukan itu. Nah, yang hari ini kita bahas itu lebih kayak apa namanya, Bahaya atau enggak sih? bahaya atau enggak, atau batasan seperti apa sih baiknya ketika seseorang itu melakukan self diagnosis gitu. Untuk karakteristik kepribadiannya sih, sejauh Semua orang yang bisa saya baca, melakukannya. nggak ada sih, Jis. Jadi semua orang itu bisa melakukan. Cuman tadi takarannya bisa berlebihan atau enggak. Apakah misalkan tiap kali dia merasakan sesuatu langsung dia diagnosa diri sendiri, atau hanya udahlah lewat aja. Ya, mungkin itu aja sih yang membedakan. Tapi kalau dari kepribadian, saya belum pernah baca ada trait kepribadian tertentu misalnya yang akhirnya sering melakukan self diagnosis. Gitu Ji. Hmm. Ya benar, ini ada komen dari Bulia. Jadi mungkin setelah self diagnosis itu konfirmasi ke profesional ya, jangan mutusin sendiri. Nah iya benar gitu. Jadi membaca atau melihat informasi di di internet atau dari orang lain atau dari buku segala macam itu lebih kayak screening awal aja sih gitu. Tapi untuk mastiin, dan jangan langsung jangan langsung takut gitu. Kadang-kadang ada juga yang seremnya, yang kasihannya tuh dia baru ngelihat dan memang dia lagi ngalamin. Kalau kondisi emosi negatif itu kan sebetulnya pasti dialamin semua orang tuh. Nah kadang-kadang pada saat dia ngalamin, dia lihat terus dia bilang langsung, aduh kayaknya gue ngalamin gangguan kayak gini nih gitu. Padahal di dalam melakukan diagnosis itu kan ada faktor yang lain, bukan hanya simptom-simptom yang terjadi. Tadi kayak Dinar pernah tadi bilang ada kurun waktunya, rentang waktunya, berapa kali terjadi, tingkat keparahannya dan lain-lain. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu perlu dilakukan. Nah kemudian pada akhirnya sih sebenarnya diagnosis itu kan sebetulnya digunakan untuk melakukan intervensi yang tepat ya, terapi yang tepat. Jadi kalau kamunya cuma sekedar buat cari tahu kamu kenapa tanpa melakukan apapun untuk menindaklanjutinya, nah itu yang bahaya sebetulnya. Karena ada juga Mbak beberapa klien yang menerapi diri sendiri loh. Nah ya itu dia tuh. Itu Belum yang pernah datang ke expert, hanya baca dari Google atau dari internet atau dari buku, terus dia praktekkan sendiri. Jadi itu pernah ada juga tuh kejadian Din, yang tadi tuh yang klien yang tadi sempat Dinar cerita yang hipnoterapi ya. Jadi pernah. Kamu juga pernah dapat? Pernah. Itu hipnoterapi itu sekarang kan, hipnoterapi kan sangat terkenal ya sekarang, dan masyarakat umum berprasangka semua masalah psikologis akan dapat ditangani dengan hipnoterapi gitu. Karena yang ditampilkan itu seperti ketika dia dihipnosis terus hilang deh masalahnya. Saya mau juga mau kalau kayak gitu ya kan, ikutan deh gitu ya kan. Nah jadi pernah ada kejadian yang kayak gitu, kliennya mau cepet gitu kan. Jadi dia datang ke aku gitu, dia datang ke aku, ke psikolog juga, dibarengin sama ke hipnoterapis juga, dan yang kebetulan bukan non psychologist gitu ya. One day gitu, pada saat dia, tapi dia nggak cerita gitu, dia nggak ngasih info ke saya bahwa dia jalanin hipnoterapi gitu. Nah pada saat suatu hari dia datang gitu ya, tiba-tiba minta pertemuan dadakan, mukanya pucat segala macam dan lain-lain. Saya tanya kenapa gitu, dan dia ternyata baru menjalani terapi. Terus saya bilang kenapa ya, waktu itu yang dilakukan oleh di terapi yang lainnya itu adalah, jadi permasalahan dia itu dibuka secara keseluruhan, diubek-ubek gitu, diubek-ubek semuanya, yang bahkan dia juga nggak nyangka bahwa dia punya masalah itu dan lain-lain. Langsung stres gitu jadinya gitu, jadi kayak panik gitu ngedengerin
hal-hal. Jadi kita kadang-kadang kan kayak orang tuh suka mikirnya gini, kalau mental health itu sih, bayangin aja kalau kamu kirain tadi itu bisul tadi, tiba-tiba datang ke dokter dibilangin, mbak ini kayaknya tumor, pasti langsung panik kan. Hmm. Nah ini kejadiannya kayak gitu. Jadi dia datang waktu itu karena kondisi ada griefnya gitu, kemudian ternyata masalah lainnya cukup banyak. Nah waktu itu akhirnya dia datang lah setelah mengalami yang namanya mungkin kayak serangan panik gitu. Waktu itu ya akhirnya kenapa terjadi. Nah itulah pendekatannya berbeda. Kenapa? Karena psikolog ketika misalnya dia menangani pasien itu melihat juga bagaimana klien ini kesanggupannya dalam menerima informasi tentang dia, apa yang jadi fokus utama penyelesaian masalah gitu. Jadi kayak tadi kan yang Dinar bilang suka apa namanya melakukan terapi ke diri sendiri. Nah itu yang agak yang susah sebenarnya. Pernah ada kasus ringan yang kayak gini nih Din. Eh, Dokter akhirnya refer ke psikolog gitu. Jadi pasiennya selalu datang mengeluh sakit kepala gitu. Hmm. Padahal diperiksa kan nggak kenapa-kenapa gitu ya. Hmm. Ini sesimpel ini loh gitu. Tapi ternyata kita kadang nggak bisa lihat semua hal tentang diri kita gitu. Ternyata dia di refer lah ke psikolog. Terus dicek dong kapan aja muncul simptom sakit kepalanya dan lain-lain. Ternyata, tapi ini kasus beneran, sakit kepalanya itu sering muncul di pertengahan bulan sampai akhir bulan, Din. Apa ya itu? Ternyata dia memang Wah. tension headache gitu ya. Oh. Kalau kerennya tension headache memang, tapi dikarenakan faktor ekonomi, Bo. Sesimpel itu sebetulnya. Maksudnya sesimpel itu nggak ada sampai yang luar biasa banget tentang sakit kepalanya gitu. Sementara dia tadinya udah berpikir ada apa di kepalanya nih gitu. Maksudnya kirain ada tumor lah, ada inilah segala macam dan lain-lain Hmm. gitu. Hmm. Nah yang kayak gitu-gitu tuh. Nah, iya. Jadi emang lebih baik konsul aja ke expert ya Mbak kalau emang dirasakan hal-hal yang kurang nyaman dalam diri dibanding harus prediksi-prediksi diri sendiri ataupun datang ke orang yang kurang tepat Betul. gitu. Mbak, ini terakhir. Gitu. Mbak, terakhir karena waktunya udah mau habis. Tips-tips dari kamu apa aja nih untuk bisa menghindari self diagnosis? Untuk apa nih, menghindari atau gimana? Iya, untuk menghindari. Jadi ya untuk menghindari memang kalau kamu ngerasa bahwa aduh kayaknya ada something wrong lah nih dengan saya gitu, udah berapa hari ini nggak nyaman dengan perasaan dan lain-lain. Mungkin kalau misalnya nah kalau memang ngalamin kejadian itu nggak ada masalah kok ke psikolog gitu. Jadi kadang-kadang yang suka jadi pikiran klien itu adalah malu, kadang-kadang nggak penting banget nih kondisinya kayak begini dan lain-lain. Nah jadi tenang aja gitu, para profesional itu memang sudah dilatih memang untuk bersikap profesional, di mana mereka tidak ada judgement. Jadi nggak akan dinilai ini kok cemen banget gitu, nggak ada gitu ya istilahnya. Dan segala macam rahasianya pasti dijaga dengan baik, alias nggak akan mungkin dibeberkan kemana-mana tentang informasi terkait informasi pribadinya. Jadi kalau memang ngerasa nggak nyaman dan lain-lain, kalau memang lokasi tinggalnya banyak profesional bertebaran, sebaiknya ditemui saja gitu. Kecuali dia memang tinggal di tempat yang mungkin lagi tugasnya lagi di pedalaman dan segala macam dan apa. Nah oke lah kalau kita mencari informasi bantuan dari Google ya gitu. Atau mungkin mengira-ngira kemana ke profesional mana sebaiknya pergi. Oke, itu masih nggak apa-apa mencari informasi sebatas itu gitu. Atau informasi itu dilakukan untuk membantu meyakinkan anggota keluarga agar mau menemani, misalnya nih, karena ada beberapa case juga yang orang misalnya keluarganya nggak percaya dia